ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام، وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام من تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang ulun muliakan lagi dimuliakan oleh Allah, jamaah as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh kedua daripada bulan Ramadan ini kembali Allah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mulia. Diawali dengan salat subuh berjamaah tadinya, yang merupakan salat subuh yang paling afdal, yaitu salat subuh Jumat berjamaah di bulan Ramadan pula. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita, baik salat subuh tadi yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, ataupun amal ibadah yang lainnya yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini hingga akhir hayat kita, semuanya diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, permintaan daripada pengurus ataupun panitia majlis atau masjid minta bacakan kitab hikam. Maka pertemuan kita di subuh kedua daripada bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin ini, kita sama-sama mengkaji daripada hikmah kalamnya Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Telah berkata beliau pada hikmah yang pertama, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ujar beliau, di antara tanda ataupun ciri daripada orang yang bapingkut lawan amal, basandar lawan amal, itu tandanya adalah nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal, kurangnya harap, kurangnya pengharapan kepada Allah ketika datangnya sebuah kesalahan ataupun ketergelinciran. Maksud daripada kalam hikmah beliau ini, orang yang berpingkut lawan amal itu apabila datang sebuah masalah ataupun problem di dalam kehidupannya, dia tidak lagi bersandar kepada Allah yang menjadikan itu amal dan juga yang menolonginya beramal. Hingga inya ungkapkan, inya ucapkan, karena aku tadi sembahyang duha, aku sugih. Karena tadi aku bertasbih, aku bisa begini. Karena tadi aku beramalan ini, aku bisa begini. Inya berpingkut di sana
Akhirnya tergelincirlah keikhlasannya karena Allah, semata ia andalkan hanya amalnya. Ini kata Imam Ibnu Athaillah harus diwaspadai di dalam ibadah ataupun amalan yang kita lakukan. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan faidah, menjanjikan fadilah, menjanjikan keutamaan, tapi semua itu bukan tujuan. Itu hanya motivasi atau penyemangat buat kita beramal. Ulun ambil contoh logika saja, supaya pian jangan salah paham, salah mengerti di dalam memaham hikmah Imam Ibnu Athaillah ini. Anak pian kasih iming-iming, ujar pian nak belajar bujur-bujur, kena mun rengkeng 1 abah tukarakan sepeda listrik. Wah, ini sepeda listrik, ya Allah, sampai sepeda tinjak. Si anak termotivasi inya belajar, ingin mendapatkan ranking 1 oleh penyemangat abahnya yang diiming-imingi sepeda listrik. Pertanyaan ulun lawan pian beratan nih, apakah si kuitan menghendaki anaknya belajar hanya untuk mendapatkan sepeda listrik, ataukah si kuitannya menyuruh belajar kepada si anaknya untuk supaya pintar? Jemaah, apakah pian tuh nyuruh anak pian belajar lalu pian iming-imingi sepeda listrik, lalu anak pian belajar tujuan pian menyuruh inya belajar supaya dapat sepeda listrik? Jawabannya tidak. Ujar pian, aku hanya memotivasi saja, aku hanya mengiming-imingi atau bahasa yang lainnya penyemangat buat anakku supaya inya mau belajar. Tujuanku nyuruh inya belajar supaya pintar. Begitu juga Nabi kita hadirkan fadilah puasa, fadilah beramal, fadilah bertasbih, berzikir dan lain sebagainya. Itu hanya penyemangat, tujuan utamanya bukan hadiahnya, bukan penyemangatnya. Dan itu pasti akan diberikan oleh Allah dan pasti akan dipenuhi oleh Allah, dan Allah tidak pernah luput daripada janjinya. Namun Allah berikan fadilah ataupun keutamaan di dalam amal ibadah tersebut. Kalau hambanya hanya meunting itunya saja, maka yang ia dapat itunya saja, tapi tidak sampai kepada Allah, tidak sampai amalnya naik kepada Allah. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau, la takun kal abdi su in khafa amila. Janganlah kamu menjadi seperti laksana budak sahaya yang mempunyai perangai jelek. Apabila takut barunya melakukan gawian. Apabila ada bos hanya begawi. Apabila ada bos hanya melakukan. Apabila ada bos hanya beramal. Wala takun kal ajiri su. Dan jar Nabi, janganlah kamu seperti pegawai upahan yang rendahan. Pegawai upahan yang rendahan. Apabila illam tu'ta al-ujrah, apabila tidak diberikan upah, lam ya'mal, kada mau begawi. Jemaah, andai saja surga itu tidak diberikan, apakah pian masih mau menyembah Tuhan? Jemaah, tidak salah kalangan kita yang awam beramal mengharap surga, tapi ini masih rendahan. Kan awam itu kelas rendah, naik ke atasnya kelas khawas. Puasa saja ada berapa tingkatan Bapak Ibu? Ada 3 tingkatan.
Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Ya kan? Apakah kita mulai akil balik sampai tuha puasa kita berkutik di awam saja? Kadang mau naik-naik ke kelas khawas, maka rugi kita. Kesempatan terus diberikan oleh Allah, tapi sayang 1000 kali sayang, berapa banyak di antara kita menyia-nyiakan kesempatan dengan tidak menaikkan level kita di dalam beramal dan juga di dalam beribadah. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan seperti ini, bukan berarti beliau menyuruh kita kada beramal, tidak. Beliau menyuruh kita beramal dengan kualitas amal, bukan hanya terpatok kepada kuantitas. Berapa banyak kita beramal hanya terpatok kuantitas, banyaknya amal, banyaknya ibadah, hanya itu yang kita tuju dalam beramal, tapi isi dari amalnya kosong, isi dari amalnya atau kualitas dari amalnya nihil. Contoh saja, pian ngolah rumah, lalu nyuruh tukang, ujar pian, tukang, bangunkanlah rumahku ini skemanya atau apa namanya, arsitek kah tuh, ya kan, gambarannya seperti ini, bentuknya begini, semennya begini dan sebagainya. Sudah disampaikan kepada itu tukang. Si tukang menggawi asal-asalan. Pasangnya semen, pasangnya batu dan lain sebagainya, campurnya aduk, semennya kurang, pasirnya banyak, habis itu kada sesuai dengan apa yang pian minta. Bangunannya mencong, kada rata. Habis itu ada yang retak, bangunan modelnya pun kada sesuai dengan kehendak pian. Tuntung itu tukang begawi menyerahkan kunci, nah nih kunci rumah pian, pian lihat hasilnya kadang ngaruan, ujar pian kepada tukang, tukang, aku nyuruh ikam begawi mau olah rumahku ini kayak ini bentuknya, bahannya ini dan lain sebagainya. Ujar tukang menjawab, yang penting aku begawi. Kayak apa pian? Yang pun rumah kira-kira terima kada dengan ucapan tukang seperti itu? Jamaah, ujar tukang, yang penting aku begawe. Ini sudah tuntung gawean kok. Ujar si ampun rumah, biarpun ikam sudah tuntung begawe, tapi kada sesuai dengan apa yang ku mau, maka aku tidak akan menerima kunci ini. Ayo, perbaiki, bujuri. Mun kada aku kada bari upah, mun kada aku kada ku barikan hak gasan ikam. Begitu juga ketika kita beramal. Jamaah, alhamdulillah masih hidup. Mun nyawa amal kada ngaruan asal-asalan, ujarnya yang penting ku beramal. Tujuannya beramal hanya untuk faidah, fadilah, keutamaan. Terpatok di dalam hatinya seperti itu, maka sangat disayangkan amal ibadahnya tidak berkualitas. Coba kita dengarkan jawaban azan. Itu adalah ilmu buat kita. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Jawabannya di situ, kada ada daya upaya dan kekuatan kecuali pian ya Allah. Kita sembahyang, kawa melakukan, bukan kita yang kawa bagawi, bukan kita yang kawa sembahyang, tapi pertolongan pian ya Allah. Di situ pelajaran bahwa kalau kita mengandalkan amal, sedangkan amal yang kita andalkan, siapa yang menolongi? Allah, bukan kita yang mampu, bukan kita yang kuasa. Ini kayak pian kuasa, ya kan? Mungkin kada ditolong oleh Allah, kada kawa kita kuasa. Masya Allah. Lalu dengan amal itu adalah bentuk
kehambaan kita. Tapi isi dari amal adalah di mana kita memurnikan tujuan kita. Kalau mobil saja diisi bensin bercampur banyu, itu mobil bisa mogok. Begitu juga amal, niatnya bercampur selain Allah, maka amalnya mogok, kada sampai kepada Allah. Jamaah, tingkatan keikhlasan dalam beramal. Satu, tingkatan awal, di mana mereka menyembah Allah itu semata khaufan min iqabih, takut dengan azabnya Allah, wa syauqan ila jannati, rindu kepada surganya. Ini adalah amal ibadah yang di dalam keikhlasannya masih tingkatan awam. Naik tingkatan khawas, keikhlasannya adalah syauqan ila liqa'ih, rindu bertemunya, wa mahabbatan lidzati, cinta kepada zatnya. Dia melakukan amal ibadah semata karena rindu ingin berjumpa dengan yang diibadahinya, cinta dengan zat yang diibadahinya. Ini tingkatan keikhlasan golongan khawas. Tingkatan yang paling puncak, khawasul khawas, di mana keikhlasan orang khawasul khawas adalah mereka beribadah kepada Allah adalah sidqan fil ubudiyah, bujur-bujur mendudukan diri pada kehambaan, wa qiyaman bihuquqir rububiyah, dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Ditanya ini orang, ketika dia disodorkan tentang hal ehwalnya di masa akan datang, karena ini kita ambil sebuah cerita yang diceritakan di dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki yang beramal 70 tahun disodorkan oleh malaikat dengan tanda-tanda di masa mendatangnya, dengan tanda asyaqi, yaitu celaka. Si fulan, engkau beribadah 70 tahun. Iya. Kau tahu enggak, ibadahmu tidak diterima dan engkau dimasukkan dalam golongan celaka. Apa jawab si hamba tadi? Wahai malaikat, aku tidak ngurus urusan aku kelak di surga ataupun di neraka. Itu urusan Allah. Urusanku sekarang adalah nyembah. Urusanku sekarang adalah beramal. Urusanku sekarang adalah mengabdi kepada Tuhanku. Masalah Tuhanku naruhku di surga, itu adalah haknya. Masalah Tuhanku naruhku di neraka, itu pun adalah haknya. Kewajibanku hanyalah menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibanku. Malaikat ini bingung dengan jawaban si fulan. Ini orang menganggap pintarkah? Sudah dipadahkan loh, cikal bakal masuk neraka, masih hajanya kuat beribadah. Bulik malaikat lapor kepada Allah, ya Rabb, engkau maha tahu bahwa apa yang sudah disampaikan oleh hambamu si fulan ketika aku sodorkan tentang tanda-tandanya yang merupakan orang celaka, dia jawab dengan jawaban yang kau tahu, bahwa katanya, aku tidak mengurus aku dimasukkan ke neraka ataupun di surga. Tugasku katanya hanya beramal dan beribadah kepadamu ya Rabb. Apa kata Allah? Hai malaikatku, memang tercatat si fulan itu memiliki tanda min alamatis syaqawah, di mana dia memiliki tanda di antara tanda orang yang celaka. Tapi dengan ucapannya, dengan keikhlasannya, dengan kemurniannya dalam menyembah kepadaku, maka aku cabut semua catatan itu. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu
wa indahu ummul kitab. Dalam Al-Quran disebutkan Allah berhak menghapus apapun yang ia kehendaki. Allah punya kuasa. Yang sudah tertulis kalau Allah mau hapus bisa. Allah punya kuasa. Presiden saja bisa merevisi undang-undang, DPR bisa merevisi undang-undang, apalagi Allah bisa merevisi apapun yang ia kehendaki. Akhirnya kata Allah, malaikat sampaikan kepada itu fulan bahwasanya dia dicabut daripada tanda syaqawah, tanda orang yang celaka, dan dia dijadikan orang yang sa'idah, yaitu beruntung. Datang malaikat kepada si fulan, fulan, ada kabar gembira kepadamu bahwa tanda kecelakaan, tanda keburukan di masa mendatang itu dicabut oleh Allah dan diganti dengan tanda-tanda kebaikan dan kemuliaan. Jawab itu si fulan, kadang ngaruh, kada peduli, mau mulia mau celaka itu urusan Allah, yang penting aku ngabdi. Nah ini kelas khawasul khawas. Dia nyembah Allah, tidak memperdulikan apapun yang menjadi urusan Allah. Ini hanya memperdulikan apa yang menjadi urusannya. Inilah keikhlasan khawasul khawas. Ayo Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, jadikan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini adalah Ramadan yang terbaik. Puasa yang berkualitas, ibadah yang berkualitas. Jangan hanya berkutik pada ibadah yang sama. Yuk kita niatkan sama-sama berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan kita diberikan taufik bisa meningkatkan kualitas di dalam ibadah kita, karena kita pun tak mampu untuk melaksanakan ibadah apalagi meningkatkan itu kualitas kecuali pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, lalu lagi kita bagi 3 macam ilmu hingga puncaknya yaitu menjadi hasil daripada 3 tingkatan ilmu ini apabila kita bisa menjalankannya dengan seimbang. 1, ilmu syariat itu untuk memperbaiki amal zahir kita, atau disebut dengan amal syariat, gunanya liislahil jawarih, untuk membaguskan adab anggota badan kita dalam pengabdian kepada Tuhan. Kenapa kita disuruh sembahyang dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Allah melewati kekasihnya Nabi Muhammad SAW? Karena untuk supaya anggota badan kita ini ketika tunduk, ketika menyembah, ketika melaksanakan ibadah sesuai adab yang diinginkannya, sesuai aturan yang diinginkannya, bukan seenak edewe, bukan sakarepmu jawang Jawa, bukan sakahandak nyawa jawang Banjar. Oh jamaah, amal syariat itu bisa kita sempurnakan dengan kita belajar ilmu syariat. Yang kedua, amal thariqah. Kita melakukan amal syariat ada thariqahnya. Thariqahnya melewati guru, melewati jalur mata rantai emas yang mana kita dapatkan dari guru ke guru, sampai kepada gurunya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, dan sampai kepada Allah. Itulah yang disebut dengan thariqah. Maka amal thariqah itu fungsinya apa? Liislahil qulub, membersihkan hati. Membersihkan hati agar ketika kita melakukan amal kita ingat bahwa amal yang kita lakukan ini adalah amalannya Rasulullah. Sembahyang yang pian lakukan itu sembahyangnya siapa? Sembahyangnya Rasulullah. Puasa yang pian lakukan itu puasanya siapa? Puasanya Rasulullah. Rasulullah pada mencontohkan ada kawa kita kayak apa puasa yang pas. Thariqahnya puasa kita adalah puasa yang digawi oleh Rasulullah. Rasulullah puasa, siapa yang memberikan pengajaran?
Allah melewati malaikat Jibrilnya. Walaupun secara pangkat jabatan Nabi kita itu lebih tinggi daripada malaikat Jibril, tapi atas instruksi Allah, atas aturan Allah, Allah jadikan malaikat Jibril sebagai perantara di mana Nabi kita mendapatkan yang namanya wahyu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita melewati malaikat Jibril. Andai saja Allah mau melimpahkan Al-Quran langsung kepada Nabi kita tanpa melewati malaikat Jibril, bisa. Tapi Allah menginginkan jalannya seperti itu, tariqahnya seperti itu. Itulah sudah maunya Allah. Bukan urusan kita untuk mengurusi maunya Allah. Urusan kita jalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Amal hakikat. Yang ketiga, itu fungsinya adalah liislahil arwah, untuk membaguskan roh yang ada di dalam jasad kita ini, agar roh kita ini sampai kepada maqam ma'rifat. Maka amal hakikah itu adalah amal hati yang paling dalam, yang mana hati itu bisa berperan karena adanya ruh. Tanpa adanya ruh, hati tidak bisa berperan. Kenapa ruh kita ini terbatas memandang ini dunia? Karena masih berada di dalam cangkang yang namanya jasad. Kalau ruh ini sudah keluar dari cangkangnya, maka ruh bisa memandang kepada apapun yang ia inginkan. Pandangan ruh itu lebih tajam daripada pandangan ruh yang berada di dalam jasad. Di dalam perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, ihtimamul amwat 'alal ahya asyaddu min ihtimamil ahya 'alal amwat. Perhatian, pandangan orang mati kepada orang hidup itu lebih tajam daripada pandangan orang hidup kepada orang mati. Jamaah, percaya kada pian subuh Jumat kayak ini, pian duduk di majelis ilmu tuh kuitan pian mencungkung melihat pian. Pian kada percaya karena pandangan pian terbatas. Tapi ketika sudah masuk kepada pandangan roh pian barasi, hati pian barasi, maka pian dapat merasakan kehadiran mereka, dapat merasakan wujud nyatanya mereka, walaupun tak mampu digambarkan dengan mata zahir. Seperti orang ahlul kasyfi wa tamkin, ketika dibukakan oleh Allah hijab, mereka melihat arwah-arwah orang yang beriman bagaimana keadaannya, arwah-arwah orang yang tidak beriman bagaimana keadaannya, sehingga mereka bisa meriwayatkan riwayat yang menurut akal itu tidak masuk akal. Contoh, ya kan, yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah, atau disebutkan di dalam kitab Rabiul Anwar, atau disebutkan dalam kitab-kitab yang lain tentang orang-orang yang beriman itu rohnya ya'tuna ila buyutihim setiap malam Jumat. Ada yang mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in, itu orang-orang yang beriman rohnya datang setiap malam, bukan hanya sekedar malam Jumat. Kemana? Ke rumah anak-anaknya. Mereka bisa meriwayatkan itu datang dari mana? Mengkada ahlul kasyfi wa tamkin, dibukakan oleh Allah hijab. Dan mereka tidak bakal berdusta, karena kalam mereka adalah kalam yang dijaga oleh Allah. Kalau kita bisa mengeradau, jamaah, ya, aku tadi yang melihat kayak ini wajahnya, kayak itu wajahnya, bisa mengeradau mau kita. Apa jadi disambat mengeradau? Apa mun melihat babinian masih baliuran? Jamaah, mun bebuhan ahlul kasyfi wa tamkin, ini memandang dunia ini hina. Ujar Al-Habib Saleh Tanggul ketika ditanya oleh muridnya, wahai Habib, apa amalan supaya doa itu pengabulan kayak pian? Kan Habib Saleh Tanggul terkenal doanya pengabulan. Sekali angkat jadi. Pernah satu ketika Habib Saleh Tanggul datang ke Jakarta. Pada saat itu Jakarta mengalami musim kemarau, panas. Orang-orang berkumpul di lapangan untuk melakukan sholat istisqa. Habib Saleh Tanggul meminta kepada Habib Ali Kuitang untuk singgah
Sehingga Bang Habib Ali, aku hendak melihat bubuhannya itu berkumpul apa gerang gawiannya, apa yang digawi mereka. Ujar Habib Ali, bubuhannya hendak melakukan sembahyang istisqa. Ayo kita turunan, kita datangi bubuhannya. Datang Habib Soleh Tanggul di dalam perkumpulan yang ingin melaksanakan sholat istisqa. Ditanya oleh Habib Soleh Tanggul, apa yang menjadi hajat kalian? Ya Habib, kami ingin hujan turun dan kami sudah melakukan sholat istisqa yang kedua kali. Kami berdoa, hujan pun tak turun. Kata Habib Soleh Tanggul, gampang. Angkat tangan, 5 menit turun hujan. Itu Habib Soleh Tanggul. Doa sini pengabulan. Datang murid bertakun lawan sini, apa amalannya wahai Habib? Sehingga doa pian itu cepat benar kabul. Jawaban Sidin amalannya 1. Jangan andap kloset di atas kepala. Pahamlah pian? Jangan andap kloset di atas kepala. Walaupun kloset kau jadikan dengan hiasan emas intan permata, tetap saja namanya kloset. Maksud dari perkataan Habib Soleh Tanggul, jangan andap dunia di kepala. Biar kayak apapun, hijaunya dunia, bungasnya dunia, tetap dunia itu seperti kloset. Mun dunia ikam andap di kepala, kayak apa aja ikam berdoa lawan Tuhan, kata kabul. Antu Habib Soleh Tanggul. Jamaah. Yang kedua, ujar Sidin, mun hendak doa pengabulan, jangan kada mendoakan kuitan, tuntut ridho kuitan. Yang ketiga, ujar Sidin, mun hendak pengabulan dalam doa, jangan bakalahi sama pada bakawanan. Dalam hati jangan ada dendam. Ulun tarik bahasa Habib Soleh Tanggul, apakah Sidin bahasa ini seperti bahasa mengaradau? Kada. Beliau ada rujukannya di dalam kitab An-Nafhatur Ramadaniyah, di antaranya disebutkan arba'atun mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan. Ada 4 golongan yang kada dapat keampunan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya yang disebutkan oleh Habib Soleh Tanggul dari al-aqul liwalidayh, orang yang durhaka lawan mama abah walaupun beribadah siang malam pada diterima oleh Allah. Kalau durhaka lawan kita. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, orang yang berkelahi, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang kadang menyambung tali silaturahim, itu tidak akan mendapatkan keampunan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, al-musyahin, orang yang bermusuh-musuhan. Yang keempat, mudminul khamr, orang yang gila dengan mabuk-mabukan. Tarik dalam bahasa tasawuf, gila dengan dunia, mabuk dengan dunia. Maka benar apa kata Habib Soleh Tanggul, orang yang menjadikan dunia di atas kepala tidak bakal doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Kloset walaupun pian hiasi dengan hiasan emas, tetaplah namanya kloset. Dunia walaupun pian hiasi dengan istana, tetaplah namanya dunia. Itu saja yang dapat disampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha Allah wal batin. Jika seandainya ada kekurangan khilafan, minta maaf itu daripada pribadi ulun sendiri. Apabila ada manfaat dan benarnya itu daripada Allah. Kiranya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tuan kasih waktu 10 menit, insyaallah mudah-mudahan cukup. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertakun? Kalau penyampaian lu kurang jelas, kalau biar insya Allah cepat aja memaham. Tapi penyampaian lu kalau tidak ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan. Kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut keridhaan maksudnya gitu. Iya. Iya. Ridhonya Allah bisa kita dapatkan ketika kita benar menjalani perjalanan ibadah atau kehambaan itu menurut aturan ataupun keinginan Allah. Arti ridho itu kan Allah terima. Kayak pian ridho dengan keadaan pian yang seperti ini. Artinya pian terima dengan apapun yang sudah diberikan Tuhan. Itu ridho namanya. Allah ridha kepada kita, Allah terima
keadaan kehambaan kita apabila duduknya hamba kita di jalan ikhlas. Kalau kita masih di tingkatan awam, maka ridhonya Allah tingkatannya diberikan hanya tingkatan kepada awam, atau bahasa lain keridhoannya masih di bawah. Keridhaan yang pertengahan khawas, keridhaan yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Jangan pian salahkan, nanti ketika pian belajar hikam, ketika ada anak pian ataupun kawan pian dia beribadah nuntut surga takut dengan neraka, jangan pian salahkan, itu bujur pada kelasnya, kelas awal. Ya kan? Kelas awal. Tapi bagi orang yang sudah naik levelnya SMA atau SMP, ya kan? Ujiannya semakin berat. Naik lagi ke SMA, ujiannya semakin berat. Atau sekolah dasar menengah, habis itu sekolah menengah ke atas, kuliah dengan S1, S2, S3 itu berbeda kualitas daripada ujiannya. Nah, apabila pian dihadapkan dengan keadaan pian yang selalu mengharap surga, takut dengan neraka, pian berbenah diri dan introspeksi diri, ya Allah tolongi ulun hendak naik level ke kelas khawas. Maka ketika kita itu ingin dinaikkan oleh Allah ke kelas khawas, itu Allah hadirkan sebuah ujian. Ujiannya dalam ibadah, umpama pian beramal tadinya kan mengharap fadilah, mengharap balasan di dunia, sembahyang duha supaya sugih, ya Allah. Dan itu kada salah, bujur ujar Nabi, tapi motivasi bukan tujuan tadi. Lalu pian sembahyang duha tatarusan, kada mau juga sugih-sugih. Pada saat itu Allah menginginkan kepada pian untuk menaikkan level pian agar pian jangan menuntut sembahyang duha untuk sugih. Karena apabila pian sembahyang duha untuk sugih, kada sugih ampih pian sembahyang duha. Bujur kada? Jamaah, mun pian tu beramal karena fadilah, fadilah itu tidak pian dapatkan, maka pian tidak mendapatkan lezatnya dalam beramal. Atau bahasa lain, seperti kita bersolawat, kan banyak tuh faidah atau fadilat solawat yang diucapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sayangnya di antara kita yang tadinya Nabi menyampaikan itu sebagai motivasi, kita jadikan sebagai tujuan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bersolawat, tujuannya hendak sugih, hendak terkabul hajat, itu aja, ya kan? Tapi kita kadang mendapatkan lezatnya bercinta dengan Nabi Muhammad, tidak mendapatkan lezatnya merindukan Nabi Muhammad. Karena setiap kita bersolawat tuntutannya hendak sugih. Jemaah, dapat dia itu seumpama hasil dari bacaan solawatnya, tapi sayang kadang mendapatkan lezatnya bercinta dengan Nabi Muhammad. Orang bersolawat menangis rindu dengan Nabi Muhammad, sidin bersolawat rindu dengan harta. Bujur kata jemaah. Dan itu tingkatannya tadi. Kalau ada orang yang bersalawat hendak fadilah, itu tingkatan awam. Apakah pian mau disambat salawasan kekanakan SD? Jamaah, tingkatan awam nih kekanakan SD, itu kekanakan mau disuruh pasti minta upah. Kekanakan tuh disuruh minta upah, apalagi upahnya mana? Ya kan? Mun kita beramal hendak minta upah terus, berarti level kita kekarusan kekanakan SD. Ya lah, dan gak ada salah munnya memang masih di kekanakan SD, tapi mun kita sudah tua masih level kekanakan SD, supan kita lawan Tuhan, supan kita lawan Nabi Muhammad. Ayo kita tingkatkan keikhlasan kita sehingga keridhaan yang dimaksudkan pertanyaan oleh Bapak tadi itu kita dapatkan berkat ridhonya Allah. Mudah-mudahan amin Allahumma amin, ya Allah ridho, ya Allah ridho wal afu amma qad maqad. Cukup kiranya sudah isyraq, yalah. Minta halal minta ridha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala
سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان وقيام لياله واجعلنا اللهم فيه من المقبولين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salat isya berjamaah. Salat isya rahimakumullah.